Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang gadis bernama Putri. Selain cantik, Putri juga sangat amat pintar. Setiap lomba kecantikan yang ia ikuti hampir semuanya berhasil untuk ia menangkan. Kenapa saya katakan hampir? Ternyata ada kalanya Putri juga harus merasakan kekalahan. Merasa dirinya sangat amat cantik, tak jarang Putri selalu meremehkan peserta lain yang dianggap mungkin tidak terlalu layak untuk ikut kontes karena menurutnya kurang cantik. Atau saat melihat pakaian yang mereka gunakan, dia menganggap bahwa dirinya jauh lebih baik. Putri pun tak segan untuk mengatakan langsung ke peserta tersebut. Karena kesombongannya itu, Putri tidak disukai oleh hampir sebagian besar peserta. Tidak sedikit yang menasehati Putri, tapi sayangnya Putri menganggap bahwa temannya itu hanya iri dan takut kalah. Tiba satu kejadian yang membuat Putri berubah 180 derajat. Saat babak final yang menampilkan pakaian terbaik, Putri pun bersiap hingga tibalah saat nama Putri dipanggil. Dengan percaya diri, Putri berjalan memamerkan gaun megahnya, tersenyum kepada seluruh penonton, dan tangannya sibuk memamerkan gaun indah. Tanpa disadari, Putri menginjak gaunnya sendiri dan membuatnya terjatuh di atas panggung. Tidak ada yang bisa membantu, semuanya hanya menertawakan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian bertepuk tangan. Sakit? Tidak. Tapi Putri hanya sangat amat malu. Tak disangka teman yang tadi diremehkan oleh Putri datang untuk kemudian membantu Putri menyelesaikan pertunjukan ini. Kali ini, Putri harus merelakan piala kemenangan diberikan kepada teman yang menolongnya tadi. Dan sejak saat itu, satu hal tersadar bagi Putri, bahwa kesombongannya itu hanya akan membawa hal yang tidak baik pada dirinya. Sombong, sebuah kata yang menjadi pengingat bagi saya secara personal, juga sebagai seorang manusia tentunya. Layak atau tidak kita untuk sombong, dan lalu apa yang membuat kita merasa lebih baik dari orang lain? Apa yang kita miliki sampai bisa merasa lebih layak dari orang lain? Jawabannya tentu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena setiap manusia diciptakan Tuhan sudah lengkap dengan kelebihan juga kekurangannya. Begitu pula dengan diri saya. Saya punya banyak kelebihan dan juga punya banyak sekali kekurangan. Dan mungkin hal itu akan selalu melekat. Lalu bagaimana saat melihat seseorang dengan kesombongannya? Bukan ranah saya untuk menghakimi orang tersebut. Cukup menjadikan pembelajaran bagi saya tidak berlaku seperti itu atau seperti orang tersebut. Karena tentunya penyakit hati itu akan merugikan tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Pernahkah saya merasa bahwa diri saya berada dalam tahap kesombongan yang amat tinggi? Rasa-rasanya pernah. Namun sebelum sibuk membela diri, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan apa dulu peristiwanya dan mengapa kata itu yang muncul. Sebab bisa jadi itulah yang sebenarnya terjadi, atau hanya sebuah kesalahpahaman. Tidak perlu cepat marah, tapi introspeksi lebih tepatnya. Dalam situasi yang begitu diberkahi dengan hal yang baik, maka tidak sulit untuk terjebak pada arogansi yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Saya belajar sebaik mungkin bahwa semua hal yang terjadi itu tidak ada yang abadi. Dengan keyakinan ini, maka mudah-mudahan saya juga bisa dijauhkan dari hal tersebut, dan kita semua. Kesombongan saya percaya sebagai sikap yang tidak baik. Maka layak atau tidak bersikap demikian bagi saya tidak. Namun hal itu kembali kepada nilai hidup masing-masing individu. Sifat tersebut hanya akan membuat kita merasa sebagai manusia terus tergerus dengan sifat itu sendiri, tenggelam dan sibuk menonjolkan diri dengan cara-cara yang semakin tidak dapat dibenarkan. Hal itu akan menjadi lebih parah ketika kesombongan yang dilakukan sampai melukai perasaan orang lain. Dan saya selalu berdoa agar dijauhkan dari hal-hal tersebut. Perlu kita ingat bersama, ketika kesempurnaan itu adalah milik Allah. Lalu apa yang bisa kita sombongkan sebagai seorang manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.